Cerita kiriman Kak Mimi dari Kota P. Halo warga desa Sukawedi, perkenalkan, nama panggilan saya Mimi. Kisah ini terjadi mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu. Jadi saya itu cuma punya satu orang saudara perempuan. Kita sebut saja namanya di sini Mbak Okta. Ibu saya meninggal ketika pandemi dan abah saya meninggal beberapa bulan kemudian. Suami Mbak Okta ini kerjanya jauh, sama seperti suami saya. Rumah orang tua saya itu besar karena rumahnya itu dulu di dekat sebuah perkantoran. Jadi almarhumah ibu saya banyak banget anak-anak angkatnya, jadi punya banyak kamar. Mbak Okta itu katanya kesepian karena melihat banyak-banyak kamar itu tapi tidak ada orang. Mbak Okta punya suami yang saya pikir gajinya lumayan. Anaknya juga masih kecil-kecil. Ibaratnya belum ada pengeluaran yang membengkak. Harusnya gaji dari Mas Hamid cukup. Tapi ada satu hal yang membuat saya tidak begitu suka dengan cara pandang Mbak Okta ini terhadap sebuah gaya hidup. Mbak Okta punya banyak sekali hutang. Hutang pinjol, hutang emas, hutang bank, hutang rentenir yang mungkin kira-kira satu bulan itu bisa mencapai 4 juta. Belum lagi cicilan mobilnya. Saya tidak habis pikir, maksudnya kenapa Mbak Okta sampai habis banyak uang? Sebanyak itu buat apa coba? Tapi saya mencoba untuk memakluminya. Walaupun sebenarnya saya sempat pusing juga memikirnya. Misalnya kalau uang itu untuk kebutuhan rumah sakit yang urgent, kebutuhan lain yang memang benar-benar mendesak, mungkin saya akan gak apa-apa, oke lah begitu ya. Nah karena sering dimarahin, mungkin Mbak Okta tidak berani pinjam sama saya. Jadi dia mencoba untuk mencari pinjaman ke tempat lain. Berusaha untuk menghilangkan dahaganya akan pujian-pujian sesaat dari orang-orang. Terakhir Mbak Okta ini mendapat pencairan dari salah satu bank. Sekitar nominalnya itu sekitar 16 juta. Karena memang Mbak Okta sudah jadi nasabah di bank itu cukup lama. Dan sebelum pencairan itu saya sempat bilang sama Mbak Okta, Mbak, kalau uang pencairannya itu nominalnya cukup banyak, Mbak itu lunasin dulu lah hutang-hutang yang kecil-kecil biar gak terlalu berat. Mbak Okta mungkin karena saat itu sedang tidak ingin berdebat dengan saya, jadi dia cuma jawab iya saja seperti itu. Tanpa saya tahu betul apakah Mbak Okta benar-benar serius atau tidak. Saat pencairan tiba, saya pulang ke rumah saya. Rumah saya dari rumah Mbak Okta itu cukup jauh, mungkin sekitar 1 jam perjalanan, bisa lebih. Saya pikir tadinya uang pencairan itu Mbak Okta gunakan untuk membayar hutang-hutangnya, tapi ternyata Mbak Okta malah shopping. Di bawah rumah kami itu kan masih ada 7 pintu dengan 7 orang yang mengontrak di rumah kami. Salah satu dari mereka cerita katanya Mbak Okta shopping ke mall, membeli pakaian baru untuk suaminya, untuk dirinya sendiri dan untuk 2 orang anaknya. Usut punya usut, Mbak Okta gila-gilaan belanja lagi karena adik suaminya ini akan menikah dan Mbak Okta gak mau tampil dengan pakaian lamanya, gak mau terlihat biasa-biasa saja. Bodoh pikir saya.
Pokoknya kurang lebih kegilaan-kegilaan Mbak Okta seputar uang, seputar pinjaman. Ya seperti itulah untuk memenuhi gaya hidup, makan-makan, mentraktir teman-teman, agar dianggap sesuatu. Mungkin Mbak Okta ini tipe seseorang yang haus validasi ya. Padahal setiap bulan Mbak Okta butuh banyak uang buat bayar hutang. Suatu waktu, gak tahu gimana hitung-hitungannya, semua penagih hutang datang serempak di satu tanggal. Mbak Okta ini mungkin lupa menyisihkan pembayaran itu karena sibuk belanja sana-sini. Jadi ketika ditagih, dia kalang kabut, mencoba untuk meminjam uang ke saya, tapi saya sudah kapok, bukan tidak sayang sama keluarga sendiri. Mbak Okta mohon-mohon minta tolong sama suami saya. Suami saya juga gak bisa bantu karena beliau juga sedang ada kebutuhan untuk biaya rumah sakit orang tuanya. Wajah Mbak Okta terlihat kecewa waktu pulang dari rumah saya. Suaminya juga terlihat marah-marah dan mengomel menyalahkan Mbak Okta yang katanya tidak bisa mengatur uang dengan baik dan sebagainya dan sebagainya. Beberapa minggu Mbak Okta tidak menghubungi saya. Saya juga tadinya merasa kasihan, kepengen tanya kabar. Tapi suami saya bilang biarkan saja dulu. Semoga saja kali ini itu adalah sebuah momentum dan bisa menjadi pembelajaran bagi Mbak Okta. Tapi tepat di tahun baru Mbak Okta ini menelpon saya. Suaranya benar-benar semeringah dan riang. Mimi, Mbak keterima kerja di rumahnya Ibu Paijo, janda kaya raya yang ada di kampung sebelah, kata Mbak Okta seperti itu. Ya saya kaget, biasanya Mbak Okta ini paling anti dan paling males banget buat kerja-kerja yang seperti itu. Terus saya tanya, kerjanya sebagai apa? Mbak Okta jawab kerjanya sebagai asisten rumah tangga. Nemenin lah karena Ibu Paijo ini anak-anaknya kuliah di luar negeri. Sementara Ibu Paijonya itu sendirian di rumah besarnya itu sambil ngurus bisnisnya. Singkat cerita, Mbak Okta mulai kerja. 1 minggu, 2 minggu sampai 1 bulan. Anak-anaknya dititipin sama saya. Alhamdulillah sih mereka tuh gak rewel-rewel banget. Nah, Mbak Okta nelpon kalau bulan pertama dia gajian, gajinya cukup mengejutkan untuk seorang asisten rumah tangga. Ya yang kerjaannya itu nyapu, ngepel, masak, nemenin Bu Paijo. Saya merasa heran kok iya nominalnya itu sampai 10 juta. Tapi saya pikir mungkin ya Bu Paijo itu orangnya baik, ulas asih, royal, dan Mbak Okta ini kerjanya bagus. Mungkin memang dia sudah niat berubah, kelihatan tekun, gigih, dan itu mungkin jadi penilaian tambahan bagi Bu Paijo. Bulan kedua Mbak Okta semakin semangat lagi bekerja. Apalagi di gaji yang sebelumnya Mbak Okta sudah mulai cicil-cicil hutang-hutangnya. Namun tetap saja keinginan belanjanya tidak bisa dikontrol sama sekali. Ada banyak paket-paketan belanjaan online yang datang ke rumah. Terus saya bilang, kalau gini kamu cuma dapat capek aja Mbak. Mbak Okta jawab, tenang aja Mi. Gaji Mbak itu pasti bakalan naik setiap bulannya. Mbak pasti bisa melunasi semua hutang-hutang. Jangan khawatir. Nanti bulan depan uang kamu sama uang suamimu Mbak kembalikan. Saya mulai merasa cemas dan bertanya-tanya. Masa hanya gara-gara Mbak Okta rajin, penurut, kerjanya bagus, Bu Paijo dengan sukarela menggaji belasan juta untuk seorang asisten rumah tangga? Tapi saya tidak mau terlarut-larut memikirkan hal itu.
Yang terpenting bagi saya Mbak Okta bisa mencicil hutang-hutangnya agar ia bisa tidur dengan nyenyak setiap malamnya. Di suatu hari lainnya, waktu itu saya menginap bersama suami dan anak-anak saya di rumah Mbak Okta. Rencananya saya mau belanja di warung karena males ke pasar. Warung sayur itu memang identik ya, karena keramaian ibu-ibu yang biasanya ngobrolin ini dan itu yang macam-macam topiknya. Karena mereka kenal, mereka nanya-nanya saya. Pertanyaan langsung tertuju tentang topik Mbak Okta yang bekerja di rumah Bu Paijo. Saya kaget. Saya pikir mau ditagih hutang waktu itu, tapi ternyata mereka membicarakan Bu Paijo dan menanyakan mengapa saya mengizinkan Mbak Okta untuk kerja di sana. Memangnya kenapa toh Bu? Kamu gak tahu ya Mimi, kalau Bu Paijo itu pesugihan dan suka ngelmu. Saya yang gak ngerti cuma bengang-bengong. Terus saya tanya lagi ke beberapa ibu-ibu yang tampak antusias banget membicarakan topik mengenai Bu Paijo dan Mbak Okta. Pokoknya kamu bilang saja sama mbak kamu, hati-hati sama Bu Paijo, jangan terlalu percaya dan baik banget. Iya bener banget Mimi, di awal-awal memang orang dibuat betah, dikasih gaji besar banget malahan, sampai ada yang belasan juta dan puluhan juta. Nanti lama-kelamaannya kita merasa gak enak. Kalau sudah merasa tidak enak seperti itu, biasanya nanti dia meminta kita untuk mengerjakan yang aneh-aneh, termasuk melakukan ritual di gunung. Pokoknya inti pembicaraannya seperti itu. Sebenarnya cukup panjang mereka mengobrol dengan saya. Tapi mendengar cerita itu, mereka mengatakan kalau ada beberapa anak-anak tetangga dari kampung sebelah juga. Bahkan kampung kami sendiri yang sudah hampir gila karena bekerja dengan Ibu Paijo. Saya panik dong. Otak saya buyar, saya tidak fokus. Lupa niatan untuk belanja sayur. Saya langsung pulang ke rumah. Bukan suudzon, tapi saya keingetan gaji Mbak Okta yang melimpah ruah setiap bulannya. Dan ada detail itu juga yang diceritakan oleh ibu-ibu yang ada di warung sayur tadi. Saya telepon Mbak Okta terus, berharap kalau Mbak Okta bisa mengangkat telepon saya. Tapi saya harus kecewa. Nah, saya telepon lagi. Mbak Okta terus jam makan siang. Mbak Okta pulang sambil banyak banget bawa nasi kotak. Saya senang, gak perlu lewat telepon, langsung aja saya ngomong. Saya sempat merasa aneh juga, siang itu Mbak Okta bawa nasi kotak yang banyak banget. Bukan nasi kotak ecek-ecek, tapi nasi kotak yang mahal dan mewah menurut ukuran saya dan suami. Mbak Okta sangat antusias menceritakan pekerjaannya karena selama ini kami biasanya cuma sambil lalu saja bercerita. Mbak Okta menyuruh saya dan suami saya makan juga anak-anaknya. Tapi entah kenapa saya kayak gak tegelan. Kalau bahasa Indonesia ya itu, saya gak tegaan buat makannya. Saya cuma ngeliatin Mbak Okta makan. Selesai Mbak Okta makan, Mbak Okta nanya ke saya, Mimi, suami kamu liburkan 10 hari ke depan, bisa tidak Mbak minta tolong? Minta tolong apa Mbak? Insya Allah saya bisa bantu asal jangan minjem uang, ucap saya. Mbak mau pergi, ada urusan dinas di luar kota, kayaknya sekitar 5 atau 1 minggu. Mbak titip anak-anak ya. Di situ saya langsung berdetak, deg-degan, cemas, khawatir. Saya keingetan cerita ibu-ibu yang ada di warung sayur tadi. Refleks, saya langsung jawab, gak usah Mbak,
Gak usah keluar kota, berhenti aja dari pekerjaan itu, berhenti dari rumah Ibu Paijo itu. Ibu Paijo itu ternyata orangnya gak baik. Dia itu pesugihan Mbak, ngelmu. Mbak Okta pasti mau dibawa ke gunung besok. Tapi mungkin Mbak Okta yang mungkin sedang gandrung-gandrungnya kerja di rumah Ibu Paijo malah marah dan mengatakan kalau saya iri karena saya mendapatkan gaji yang cukup besar. Tidak seperti saya maksudnya yang mengandalkan uang gaji suami saya saja. Malamnya saya tidak bisa tidur, saya berusaha membujuk Mbak Okta agar jangan pergi. Saya bahkan menguatkan mata saya supaya tidak tidur, supaya subuh-subuh bisa melarang Mbak Okta untuk pergi dengan Ibu Paijo. Tapi setelah jam 1, jam 2 malam, mata saya seolah terhipnotis, sama sekali gak bisa terbuka. Padahal saat itu saya sedang mengaji sambil menunggu subuh. Saya ketiduran di atas sajadah. Suami juga benar-benar pulas. 2 orang anak saya dan 2 orang anak Mbak Okta juga sama sekali tidak bergerak-gerak tidurnya. Rumah benar-benar hening. Saya terbangun di atas sajadah masih mengenakan mukena. Saya cek kamar Mbak Okta, ternyata Mbak Okta sudah berangkat. Saya langsung saja ke rumah Ibu Paijo buru-buru, niatan mau mengejar Mbak Okta dan melarang dia buat berangkat. Sampai di rumah Ibu Paijo yang benar-benar megah seperti istana dengan pagar berwarna hitam tinggi menjulang, saya mengucap basmalah, mengetuk pintu beberapa kali, lalu ada petugas keamanan yang membukakan pintu. Saya tanya apa Ibu Paijo ada di rumah. Petugas keamanan itu menjawab kalau Ibu Paijo sudah pergi beberapa jam lalu. Saya tanya perginya kemana? Sepertinya perginya cukup jauh Mbak, karena lumayan banyak bawa tas dan berangkat 2 mobil. Apakah berangkatnya sama Mbak Okta? Tanya saya. Petugas keamanan itu mengangguk. Di situ saya sudah lemas banget. Lutut saya terus-menerus gemetar. Otak saya juga buntu. Saya gak bisa mikir jernih, jadi saya putuskan buat pulang. Saya pikir saya butuh cerita ke suami saya. Setelah ngobrol sama suami saya, dia pun percaya apa kata tetangga. Suami saya bilang saya harus menghubungi suami Mbak Okta. Tapi sayangnya karena suami Mbak Okta ini kerjanya di pedalaman hutan, jadi sinyalnya itu kadang-kadang bisa ditembus, kadang-kadang juga susah. Di situ kami cuma bisa memasrahkan diri, berdoa, berharap kalau Allah akan menjaga Mbak Okta. Sampai malam, sampai besok paginya lagi, ponsel Mbak Okta masih belum bisa dihubungi. Kami membagi-bagi fokus kami yang terus terang saja terpecah-pecah karena memikirkan keselamatan Mbak Okta dan juga anak kembar Mbak Okta yang tiba-tiba saja drop kesehatannya. Saya jadi panik, terlebih lagi dua-duanya itu biasanya mereka cuma sakit batuk pilek saja, tapi ini terus-menerus muntah sampai dalam hitungan 1 jam belasan kali muntah. Keduanya rewel, langsung pucat, langsung lemas dan otomatis saya dan suami langsung buru-buru membawa ke rumah sakit. Untungnya kedua orang anak kami tidak rewel dan tidak sakit dan kami titipkan ke salah seorang tetangga di samping rumah Mbak Okta. Qadarullah, sedihnya kedua anak Mbak Okta ini tidak terselamatkan. Mereka meninggal dunia. Tentu saja saya merasa bersalah. Sampai 3 hari kepergian si kembar, Mbak Okta belum bisa dihubungi sama sekali. Saya dan suami sudah bolak-balik meminta orang-orang yang ada di rumah Ibu Paijo untuk menghubungi nomor siapapun itu yang ikut dalam perjalanan itu, tapi hasilnya nihil. 3 hari kembar sudah tiada.
Malamnya, saya dan suami tidur di ruang keluarga yang menyambung ke ruang tamu. Kamar kembar kosong, sunyi, senyap. Kami berusaha untuk tidur. Saat tiba-tiba saja jari kaki saya ditarik tangan mungil yang dingin. Saya tersentak kaget lalu mengucap istighfar. Sekelebatan sesuatu seperti memuai keluar dari jendela depan yang memang belum kami tutup. Lalu terdengar suara cekikikan anak kecil yang membuat anak-anak saya dan anak-anak saudara saya terbangun satu persatu. Mereka menangis sambil membeliakkan mata mereka menatap ke arah depan. Para orang tua sibuk menenangkan anak-anak mereka, membaca selawat, membaca ayat kursi, sampai rumah itu terasa seperti mengalami gempa lokal, berguncang-guncang seperti ada yang berdebam-debam di ruang tamu. Aroma anyir darah membuat suami saya mual dan muntah. Saya menemaninya untuk turun ke kamar mandi bawah dan kami melihat mainan kuda-kuda karet kembar tiba saja bergoyang-goyang. Astagfirullah, ucap suami saya, lalu mencoba untuk mengembalikan kuda rotan itu ke tempatnya. Mbak Okta pulang tepat malam Jumat, tepat pada takziah hari ke-7 anaknya. Di situ rumah cukup ramai, ada tenda, ada kursi-kursi yang sudah berjajar rapih. Tapi mungkin perjalanan Mbak Okta bersama Ibu Paijo membuat Mbak Okta benar-benar berubah. Dia terlihat semeringah, bahagia setelah perjalanan jauhnya. Tadinya saya pikir dia akan marah, akan histeris, tapi dia terlihat biasa-biasa saja. Dan saya merasa aneh. Anakmu meninggal, Mbak, meninggal dunia. Kamu gak bisa lagi ketemu sama mereka. Jawaban Mbak Okta mengejutkan kami semua, mengejutkan semua orang yang ada di ruang tengah. Jawabannya hanya 2 kata, 2 huruf malahan. Oh, cuma seperti itu saja. Saya pikir Mbak Okta akan depresi, kecewa, marah, tapi ternyata dia benar-benar bahagia atas kepergian anak kembarnya. Hal mengerikan apa yang lebih mengerikan dari perasaan biasa-biasa saja dari seorang ibu ketika mendengar anak yang dilahirkannya meninggal dunia. Mbak Okta naik ke atas, tentu saja ke kamarnya, kamar yang sudah kosong. Hanya ada beberapa orang saudara yang ada di atas menidurkan anak-anak mereka. Mereka mengucapkan bela sungkawa, tapi lagi-lagi Mbak Okta ini sama sekali tidak sedih matanya. Dia mandi, membersihkan tubuhnya cukup lama, masuk ke dalam kamar, tidak menanyakan anak-anaknya, tidak menangis juga. Sementara saya dan suami saya masih mengekor kemana Mbak Okta pergi. Saya minta maaf, Mbak, mungkin saya ada kealpaan mengurus anak-anak Mbak, tapi yakinlah. Sudahlah Mimi, Mbak gak mempermasalahkan itu, mungkin memang sudah takdirnya si kembar seperti itu, ucap Mbak Okta dengan santainya. Beberapa hari kami menemani Mbak Okta di sana. Suami saya juga mengajukan cuti panjang. Suami Mbak Okta pulang malah yang terlihat lebih histeris, yang terlihat lebih depresi dan rapuh. Untungnya suaminya tidak menyalahkan kami setelah saya menjelaskan semuanya. Sampai 40 hari kami di sana, suami Mbak Okta pulang kembali ke tempat kerjanya dan suami saya juga sudah waktunya untuk kerja. Jadi saya memutuskan untuk pulang ke rumah saya. Malamnya setelah rumah kosong, hanya Mbak Okta sendirian saja di sana. Tiba-tiba Mbak Okta ini
melakukan panggilan video call tepat jam 12 malam. Di situ dia merinding ketika melakukan panggilan itu. Mbak Okta terlihat ketakutan. Ia berteriak-teriak di dalam kamar yang pintunya tertutup, tapi lampunya gelap. Saya cuma bisa mendengar teriakan Mbak Okta yang minta tolong. Mbak Okta bilang kalau ada sesuatu di kamarnya. Sesuatu yang tidak bisa dia lihat, tapi katanya mencekik lehernya. Mencoba untuk menjambak rambutnya, menginjak-injak tubuhnya sampai dia sesak nafas. Belum lagi Mbak Okta seperti mendengar suara-suara yang memekakkan telinga. Suara tangisan, suara minta tolong, suara seperti tulang-tulang yang dipatahkan, lalu suara seperti sesuatu yang sedang mengunyah benda keras. Saya mendengar semuanya walau hanya selama beberapa menit saja. Malam itu saya putuskan untuk menelpon Mak Karti. Saya video call Mak Karti karena tiba-tiba saja panggilan video call saya dan Mbak Okta terputus. Di situ saya melihat orang-orang yang ngontrak sudah keluar rumah menggedor-gedor pintu rumah Mbak Okta. Mereka bisa mendengar Mbak Okta berteriak-teriak histeris. Karena rumahnya rumah kayu, otomatis kalau Mbak Okta menghentak-hentakan kaki, kalau dia menangis, kalau dia berteriak, itu pasti terdengar jelas sampai ke bawah rumah. Mbak Okta terlihat mengeluarkan kepalanya dari jendela, lalu nampak masuk lagi ke dalam kamar, lalu nampak terlihat keluar lagi kepalanya. Dia berteriak, "Jangan, jangan, ampun, ampun." Tidak tahu pada siapa. Sampai Mak Karti memanggil Pak RT. Kebetulan anak-anak Pak RT ada 7 orang cowok dan semua mendobrak pintu, langsung naik ke atas. Di situ mereka menghidupkan lampu kamar. Mbak Karti mencoba untuk mendekati Mbak Okta dan di sana Mbak Okta sudah tidak sadarkan diri. Pagi-paginya saya datang. Saya terkejut, Mbak Okta seperti orang gila. Seperti linglung, tidak mau mengenakan pakaian sama sekali, berteriak-teriak histeris, bahkan dengan saya saja dia kelihatan takut. Saudara mana yang tega melihat saudaranya seperti itu? Saya mencoba untuk pergi ke rumah Ibu Paijo, tapi saya kecolongan, benar-benar kecolongan. Karena saya tidak fokus ke Ibu Paijo, saya fokus kepada Mbak Okta. Fokus pada rasa bersalah saya saja. Sampai saya saat itu lupa kalau saya perlu menuntut sesuatu, setidaknya penjelasan dari Ibu Paijo. Ada sebuah spanduk besar bertuliskan rumah ini dijual dan saya benar-benar terkejut. Saya bingung ingin melakukan apa, ditambah lagi suami Mbak Okta dan suami saya sudah berangkat bekerja. Alhamdulillah suami Mbak Okta bisa kembali pulang untuk mengurus Mbak Okta. Cukup lama kami berikhtiar untuk kesembuhan, tapi Mbak Okta belum sembuh sampai sekarang juga. Kami tidak putus harapan, kami masih berjuang, berikhtiar kemanapun itu. Kami pasti akan berusaha maksimal untuk kesembuhan Mbak Okta. Saya berharap walaupun seperti itu Mbak Okta bisa sehat suatu hari nanti, agar dia bisa bertaubat dan memohon ampunan atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang sudah ia buat. Selama Mbak Okta sakit, tentu saja hutang piutang masih tetap harus dibayar. Suaminya bekerja keras dari biasanya untuk melunasinya. Kami juga membantu sedikit demi sedikit. Cerita ini mungkin bisa jadi sebuah pembelajaran agar kita bisa berpikir berulang kali untuk melakukan sesuatu yang akan menjerumuskan kita sendiri di kemudian hari.
@ceritahoror@gmail.com.